Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di bawah harga 500 yang secara teknikal grafiknya masih oke. Sehingga teman-teman bisa masukkan saham-saham ini ke watchlist untuk dipantau minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sen. Saham Sen hari Jumat kemarin ditutup naik 0,61% ke harga 332. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini Sen masih bergerak dekat dengan daerah supportnya di EMA 50. Untuk support EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 322. Jadi setiap kali berusaha untuk turun di bawah garis EMA 50, Sen masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 350. Jadi untuk tren jangka pendek saat ini memang Sen masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah, Sen masih bagus trennya karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 50, Sen masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan satu minggu terakhir ini atau beberapa hari terakhir ini saham-saham telekomunikasi sudah mulai bergerak naik. Jadi bisa kita pantau saham Sen ini karena saat ini belum bergerak. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin terlihat hanya ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, karena Jumat kemarin walaupun naik tapi candlenya menurut saya kurang bagus karena candle doji. Apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Jadi di sekitar harga 322 sampai 326. Atau teman-teman mau beli di sekitar harga 330 juga masih oke. Tapi sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50. Dan karena sideways saat ini, teman-teman bisa manfaatkan trading untuk swing trade, beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 350, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Dengan target jangka menengah itu di harga 400. Jadi harga 400 apabila teman-teman memang trading untuk jangka lebih lama, sedangkan untuk jangka pendek bisa take profit di sekitar harga 350 apabila masih gagal break. Tapi teman-teman harus ingat karena saat ini masih dekat dengan garis EMA 50, waspada apabila garis EMA 50 ini terlewati. Apabila dalam satu minggu ke depan ternyata Sen gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, maka Sen berpotensi itu lanjut turun mengetes support di harga 300. Dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi hati-hati apabila support ini terlewati, teman-teman harus sangat waspada dan pertimbangkan untuk cut loss apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 50 ini. Atau teman-teman masih pingin hold karena mungkin kerugiannya masih kecil, bisa hold selama masih bertahan di atas harga 300. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Pewon hari Jumat kemarin ditutup turun 0,42% ke harga 478. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Pewon berada dekat dengan resisten di harga 480. Yang dalam satu minggu terakhir ini jika kita lihat Pewon masih gagal naik di atas resisten ini. Setiap kali berusaha naik masih gagal dan hari Jumat kemarin malah bergerak turun. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di garis EMA 150 di harga 470. Dan secara tren jika kita lihat Pewon sudah mulai ada reversal trend. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, menyentuh harga 400 bisa bertahan dan mulai bergerak naik. Jadi pelan-pelan break dari garis EMA 50 sideways dan saat ini sudah break dari garis EMA 150. Sekarang saya akan coba bandingkan dengan teman-teman di satu sektornya. Teman-teman bisa lihat untuk BSDE saat ini masih kesulitan untuk break dari garis EMA 150. Jadi memang secara tren hampir mirip dengan Pewon, bergerak downtrend. Saat ini mulai bergerak naik tapi kesulitan untuk break dari garis EMA 150. Tapi BSDE juga masih bisa teman-teman pantau karena masih berada di atas garis EMA 50. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk beli di sekitar daerah support. Dan
take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, BSD juga masih ada potensi seperti P1 break dari garis EMA 150 trennya. Untuk CTRA jika kita lihat sebelumnya sempat break dari garis EMA 50 dan 150, tapi masih kesulitan untuk break dari resisten psikologis di harga 1000, dan 2 hari terakhir memang turun sangat dalam. Jadi saat ini balik kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk SMRA jika kita lihat trennya juga sama seperti P1, sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, tapi untuk SMRA jika kita lihat masih kesulitan untuk break dari resisten di harga 900, dan saat ini mulai turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 yang saat ini di harga 820. Jadi dari saham-saham sektor properti yang saya kasih lihat ini, yang trennya bagus saat ini cuma SMRA dan P1. Karena masih berada di atas garis EMA 150. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary teman-teman bisa lihat walaupun turun ini masih akumulasi dengan jumlah menurut saya lumayan besar. Dan asing teman-teman bisa lihat dalam 1 minggu terakhir terus masuk melakukan akumulasi pada saham P1. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini P1 masih berada di sekitar resisten, kita sebaiknya wait and see dulu. Saat ini P1 belum meretest kembali garis EMA 150 dan masih ada potensi untuk break dari resisten harga 480 karena saat ini masih dekat dengan resistennya, apalagi masih ada akumulasi dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi saat ini kita wait and see, apabila minggu depan P1 berhasil break dari harga 480, kita bisa buy on breakout dengan target di resisten psikologis di harga 500, dan teman-teman harus hati-hati ada potensi P1 untuk turun saat menyentuh harga 500 ini. Atau ternyata minggu depan P1 mulai bergerak turun melalui tes garis EMA 150, teman-teman entry apabila P1 berhasil rebound dari garis EMA 150 atau minimal bertahan di atas garis EMA 150. Tapi apabila garis EMA 150 terlewati, teman-teman sebaiknya hati-hati, berarti trennya akan mulai berbalik arah lagi. Berikutnya saya akan menganalisa saham PPRO. PPRO hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 75. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini PPRO memang sudah berada di atas garis EMA 150 di harga 75. Tapi ingat, 2 hari terakhir ini candlenya menurut saya kurang bagus karena masih candle doji. Jadi bisa saja walaupun candle sudah berada di atas garis EMA 150, ini hanya false breakout karena tidak kuat. Dan jika kita lihat secara grafik, untuk support kuatnya di harga 66. Jadi setiap kali menyentuh harga 66, PPRO masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi pada bulan April juga sama, menyentuh harga 66, bisa bertahan dan mulai bergerak naik. Di bulan Juli sempat menyentuh harga 66, berhasil rebound, tapi gagal break dari garis EMA 50 dan 150, turun kembali mengetes support yang sama 66 dan saat ini mulai bergerak naik. Tapi bisa kita lihat sebelumnya tanggal 6 masih gagal break dari resisten di EMA 150. Dan saat ini memang sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan karena sudah terbentuk high low. Jadi menurut saya PPRO layak untuk teman-teman pantau pergerakannya. Apalagi saat ini saham konstruksi induknya seperti PTPP sudah mulai bergerak naik kembali. Jadi ada potensi PPRO juga ikutan bergerak naik. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan Jumat kemarin masih ada akumulasi. Dan asing teman-teman bisa lihat 1 minggu terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham PPRO. Jadi dari data yang kita dapat saat ini walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA 150, saya lebih menyarankan untuk wait and see dulu. Tunggu apabila hari Senin depan terbentuk candle hijau yang solid, teman-teman bisa ikutan entry karena sudah terkonfirmasi break dengan target jangka pendek di sekitar harga 80. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke.
Atau teman-teman mau spekulatif buy di sekitar harga 74 atau di sekitar garis EMA 150-nya, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Tapi ingat, itu lebih spekulatif buy karena belum ada konfirmasi candle hijaunya. Dan apabila sudah terbentuk candle hijau dan gagal break dari harga 80, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150, PPRO potensinya masih oke. Jadi secara tren dia masih oke selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Apalagi jika dalam 1-2 minggu ke depan garis EMA 50 mulai naik berpotongan dengan garis EMA 150, maka trennya akan lebih bagus untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek, tetap targetnya di harga resisten 80. Jadi selama masih gagal break dari harga 80, PPRO masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ELSA. ELSA hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 286. Dan jika kita lihat di grafik, memang ELSA saat ini trennya masih kurang bagus karena masih gagal naik di atas garis EMA 150. Saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 298. Atau bisa kita bulatkan saja ke 300. Sedangkan untuk supportnya saat ini di sekitar harga 276. Jadi saat ini ELSA setelah berhasil break dari garis EMA 50 masih bergerak sideways karena masih gagal naik di atas garis EMA 150. Tapi jika kita lihat juga beberapa kali masih bisa bertahan di atas support di EMA 50. Jadi saat ini karena berada di antara support dan resisten, kita bisa swing trade pada saham ELSA ini. Dan hari ini saya lihat harga minyak dunia masih bergerak turun. Jadi masih ada potensi ELSA minggu depan untuk turun menuju garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, penurunan 1% lebih ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini mulai keluar dari saham ELSA. Dari data yang kita dapat, saya melihat ELSA masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk tunggu di daerah support di EMA 50 ini. Jadi kita tunggu ELSA menyentuh atau mendekati garis EMA 50. Apabila bisa rebound atau bertahan, kita bisa entry dengan target take profit tetap di garis EMA 150. Karena memang resistennya lumayan kuat dan sampai saat ini belum ada sentimen yang sangat positif untuk ELSA bisa break dari garis EMA 150 karena harga minyak dunia yang saat ini mulai bergerak turun dan belum ada akumulasi besar pada saham ini, sehingga memang kekuatan untuk break dari garis EMA 150 masih kecil. Karena itu kita sebaiknya swing trade pada saham ini dan sebaiknya cut loss apabila ternyata garis EMA 50 terlewati pada saham ELSA ini, karena apabila garis EMA 50 terlewati, ELSA trennya akan mulai bergerak downtrend lagi dengan support berikutnya saat ini di harga 260. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.